Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perencanaan sumber daya manusia. Dan saya, Azhara Ratu, dan teman-teman saya, Meta Aprilia, Melani Nurmala, dan Dewana Ridwayandi. Dan presentasi akan dimulai oleh Meta Aprilia. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan besar melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan melibatkan tingkat manajemen puncak dan manajemen yang secara teknis menangani perencanaan tersebut. Manajer puncak bertanggung jawab dalam perencanaan yang strategis yang menangani perencanaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Manajer tingkat bawahannya akan membuat proyeksi kebutuhan akan sumber daya manusia pada suatu periode tertentu. Secara khusus, tugas dan tanggung jawab unit sumber daya manusia yaitu 1. Mengumpulkan informasi kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini karena setiap bagian pada perusahaan menyampaikan informasi kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai bahan untuk melakukan analisis. 2. Melakukan identifikasi atas sumber daya manusia yang ada. 3. Merancang sistem data perencanaan sumber daya manusia. 4. Menyusun dan menganalisis data yang ada untuk menentukan jumlah dan jenjang sumber daya manusia yang dibutuhkan. 5. Mengajukan perencanaan sumber daya manusia kepada manajer puncak. 6. Menerapkan perencanaan sumber daya manusia yang disetujui manajer puncak. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Keputusan untuk melakukan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan pekerjaan dalam suatu perusahaan akan melibatkan berbagai kegiatan. Setiap kegiatan akan mempunyai keterkaitan antar individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang efektif. Dalam perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia. 1. Analisis pekerjaan. 2. Permintaan dan penawaran sumber daya manusia. 3. Penarikan dan seleksi. Proses perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu melakukan peramalan akan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia di masa akan datang. Langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu langkah 1. Identifikasi kegiatan perusahaan. Langkah 2. Implikasi perencanaan sumber daya manusia. Langkah 3. Pengembangan tujuan dan sasaran sumber daya manusia. Langkah 4. Perancangan dan pelaksanaan kebijakan dan program. Langkah 5. Evaluasi. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan atau requirement forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor, seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM. Metode-metode meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu zero-based forecasting, yaitu menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Selanjutnya yaitu bottom-up approach, yaitu setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah, meramalkan kebutuhannya, hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu metode matematika terdiri dari 1. Analisis regresi statistik, membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lampau di antara sebagai faktor sebagai contoh. Hubungan secara statistik antara penjualan kotor dan jumlah karyawan dalam rantai retail mungkin berguna dalam meramalkan sejumlah karyawan yang akan dibutuhkan jika penjualan retail meningkat 30%. Selanjutnya yaitu metode simulasi, merupakan gambaran situasi nyata dalam bentuk abstrak sebagai contoh
model ekonometri meramalkan pertumbuhan dalam pemakaian software akan mengarahkan dalam meramalkan kebutuhan pengembangan software. Selanjutnya yaitu rasio produktivitas, menghitung rata-rata jumlah unit yang diproduksi per karyawan. Rata-rata ini diaplikasikan untuk ramalan penjualan untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat meramalkan jumlah penjualan representatif menggunakan rasio ini. Yang selanjutnya yaitu rasio jumlah tenaga kerja. Yang dibutuhkan dapat digunakan untuk meramalkan tenaga kerja tak langsung. Sebagai contoh, jika perusahaan biasanya menggunakan 1 orang perikal untuk 25 tenaga kerja, yang rasio dapat digunakan untuk membantu estimasi untuk tenaga klerikal. Meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. 1. Meramalkan ketersediaan dari luar perusahaan. Meramalkan ketersediaan sumber daya manusia bersumber dari luar perusahaan merupakan pertimbangan penting mengingat terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dari dalam perusahaan. Berbagai faktor penting yang harus diperhatikan, perkembangan jumlah penduduk, dan perkembangan dalam industri yang merupakan pintu ketersediaan sumber daya manusia. 2. Meramalkan ketersediaan sumber daya manusia dari dalam perusahaan. Sebelum memikirkan sumber dari luar perusahaan, pilihan pertama yang dilakukan sebagai sumber kebutuhan atas sumber daya manusia adalah dari dalam perusahaan. Selain mudah mengidentifikasi, alasan lain yang menjadi pertimbangan adalah tidak sesulit mencari sumber daya manusia dari luar perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Peramalan ketersediaan sumber daya manusia yang bersumber dari dalam perusahaan akan mempertimbangkan karyawan yang pindah pekerjaan ke pekerjaan lain akibat promosi, mutasi, demosi, pensiun, dan keluar dari perusahaan. Kemungkinan kelebihan atau kekurangan sumber daya manusia. 1. Peramalan kelebihan sumber daya manusia. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari kerugian. 1. Perekrutan sumber daya manusia terbatas. Suatu kewajiban perusahaan yang diterapkan dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Penggantian akan dilakukan jika mungkin kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Pengurangan jam kerja. Mengurangi jumlah sumber daya manusia dapat juga dilakukan dengan cara mengurangi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Tindakan ini dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas kerja karyawan. Pensiun dini. Cara lain dalam mengurangi jumlah sumber daya manusia adalah menawarkan pensiun dini. Sebagai sumber daya manusia mungkin berniat untuk memilih pensiun dini daripada meneruskan status kekaryawanannya dengan berbagai alasan tertentu. Di antara alasan-alasan tersebut misalnya karyawan mengalami kejenuhan bekerja, alih profesi, bagi karyawan wanita memilih untuk mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. 2. Peramalan kekurangan sumber daya manusia. Berbagai tindakan peramalan dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia. 1. Perekrutan penciptaan. Kekurangan sumber daya manusia akan berdampak pada pekerjaan tidak dapat selesai seperti harapan. Keadaan ini dapat disebabkan kurangnya jumlah sumber daya manusia sesuai kebutuhan pada suatu daerah tertentu. Metode perekrutan yang kurang menarik dan tipe calon sumber daya manusia yang kurang sesuai. Mengatasi permasalahan yang demikian, perusahaan mungkin dapat melakukan perekrutan pada wilayah-wilayah lain yang memiliki sumber daya yang sesuai kebutuhan perusahaan. 2. Kompensasi menarik. Pada pasar sumber daya manusia terdapat persaingan oleh beberapa perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terbaik. Persaingan mengarah pada tawaran kompensasi yang paling menarik bagi para pelamar. 3. Program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mungkin dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi yang pesat akhir-akhir ini akan dapat mengakibatkan sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. 4. Standar seleksi lebih rendah.
Penentuan standar seleksi yang tinggi dapat berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan perlu penyesuaian sistem seleksi sesuai dengan kemampuan pasar sumber daya manusia. Cara ini mungkin dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Perampingan dan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara dikenal dengan istilah layoff. Sesuai dengan namanya, statusnya pun tidak permanen. Pada umumnya, pemberhentian sementara tidak berhubungan dengan performa atau kinerja pekerjaanmu di perusahaan. Seringkali pemberhentian sementara dipicu oleh perampingan yang dilakukan oleh direksi terhadap perusahaan atau adanya proses restrukturisasi. Mayoritas dari pemberhentian sementara dapat berlangsung selama beberapa bulan, dan para pegawai dapat kembali dipekerjakan jika kondisi finansial perusahaan membaik. Acap kali ada juga perusahaan yang memberikan pegawainya uang pesangon serta benefit yang sebelumnya didapatkan oleh kamu saat bekerja. Namun perbedaan utamanya adalah ketika layoff, kamu tidak menerima gaji tiap bulannya. Berbagai rintangan yang mungkin dihadapi dalam perencanaan sumber daya manusia. Pemanfaatan SDM belum optimal. Kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Pada saat dilakukan manpower planning, tantangan utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan SDM untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja. 1. Tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. 2. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dampaknya adalah pada rendahnya produktivitas yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan SDM. Kontrol tenaga kerja dan review. Setiap penambahan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati oleh top manajemen sehingga memerlukan waktu untuk realisasi pemenuhannya. B. Pertimbangan biaya pegawai juga menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan yang akan direkrut. Hal ini dimungkinkan karena biaya pegawai merupakan biaya yang bersifat jangka panjang dan cenderung meningkat setiap tahun karena inflasi. C. Produktivitas organisasi seringkali dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Productivity, output atau input. Untuk produktivitas, pegawai berlaku rumus sebagai berikut. Employee productivity, total production atau total number of employees. Penentuan produksi pegawai menjadi suatu tantangan tersendiri, terutama untuk jabatan-jabatan yang bersifat administratif yang sulit dikuantifikasi produksi kerjanya. D. Akurasi data rata-rata, turnover, dan ketidakhadiran merupakan sumber informasi penting sebagai cermin tingkat kepuasan karyawan. Sayangnya banyak organisasi yang tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah pegawai yang masuk dan keluar serta ketidakhadiran pegawai dalam kurun waktu tertentu. Hal ini menyulitkan dalam merencanakan kebutuhan SDM. B. Tingkat lembur. Besarnya pembayaran lembur pegawai mengindikasikan adanya kekurangan SDM yang berusaha dipenuhi oleh perusahaan dalam melemburkan pegawainya. Ini menunjukkan ketidakefektifan manajemen dalam utilasi pegawai. Ketersediaan data lembur pegawai yang akurat sangat diperlukan untuk membantu dalam manpower planning decision. Secara statistik akan diketahui pegawai perusahaan dalam manpower planning decision. Banyak perusahaan yang tidak memiliki catatan dan informasi ketenaga kerjaan yang baik, data turnover, lembur, riwayat karir, masa kerja, jumlah
SDM bertahun ke belakang tidak terdokumentasi dengan baik, yang berakibat sulitnya perusahaan dalam mencapai informasi yang diperlukan secara cepat. Penerapan HRIS, di mana administrasi pegawai didokumentasi oleh aplikasi, memudahkan dalam mengolah informasi yang diperlukan dalam rangka manpower planning, sehingga perencanaan SDM menjadi aktivitas yang strategis bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.